Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bersyukur sekali ya. Bagaimana caranya, anak? Aduh, bersyukur sekali pada pagi hari ini ya. Ngomong-ngomong, udah sarapan belum? Aduh, bahaya sekali kalau nggak sarapan terlebih dahulu. Jadi kalian itu kalau mau berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Agar apa? Agar tubuh kita menjadi sehat dan sertifikat terjaga dan kita siap menerima pembelajaran. Harus sarapan dulu ya. Sekarang seperti biasa Pak Guru ingin sesi terlebih dahulu ya. Nanti kalau Pak Guru memanggil namanya kalian jawab hadir gitu ya. Iya. Zakia. Iya. Dea. Yang lainnya kemana ya? Baik, semoga untuk yang sakit Pak Guru doakan semoga cepat sembuh ya dan bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya, sebelum kita memulai suatu pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu tolong ketua kelasnya Mbak Dea untuk doa. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk anak-anak tolong berdiri tegak. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Baik anak, boleh duduk kembali. Baik, minggu kemarin Pak Guru sampaikan bahwa kita akan mempelajari materi baru. Kalau boleh bertanya, apakah setelah sudah ada baca belum buku tentang materi yang kita pelajari? Rata-rata belum semua ya? Nah, di sini kita akan belajar tentang provinsiku bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama mengidentifikasi dan mengenal provinsi di tempat tinggal peserta didik serta beberapa provinsi lain di Indonesia. Terus yang kedua yaitu menjelaskan bahwa setiap provinsi memiliki keunggulan dan ciri khasnya masing-masing. Terus yang ketiga yaitu menunjukkan pemahaman bahwa semua provinsi bersatu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bagian dari NKRI. Baik, untuk itu Pak Guru ingin mengetahui pemahaman kalian terkait provinsi tentang materi provinsi Indonesia.
Oleh karena itu, tolong anak-anak coba perhatikan peta yang ada, peta Indonesia yang ada di depan ini. Nah, jika diperhatikan, Indonesia itu sangat luas dan banyak pulaunya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, lalu ini bertanya, sekarang kita berada di provinsi apa? Jawa Timur. Terus, Mbak Ria, tolong dijawab. Kita kan berada di provinsi Jawa Timur. Terus sekarang kita berada di kabupaten yang mana? Kabupaten apa? Benar sekali, Kabupaten Bondowoso. Terus tadi kan disebutkan bahwa kita di provinsi Jawa Timur. Terus Pak Guru ingin bertanya kepada Anggi, Gubernur Jawa Timur siapa? Benar, itu Kofifa. Terus Pak Guru ingin bertanya kembali kepada anak-anak juga. Kita kan berada di provinsi Jawa Timur. Terus kota Bondowoso. Dapatkah kalian menyebutkan atau menjelaskan secara singkat ciri khas dari kota Bondowoso? Ada yang bisa? Oh ya, Andi? Makanan dia ya. Terus kalau budayanya kopi benar. Jadi setiap provinsi di Indonesia itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Pak Guru bangga sekali pada kalian. Silakan duduk. Lain kali jangan sampai telat ya. Baik, kita fokus kembali ya. Perhatikan kembali. Jadi secara kesimpulannya yaitu kalian telah cukup banyak memahami terkait tempat tinggal kalian dan juga ciri khasnya serta budaya dan juga nama pemimpin yang ada di tempat tinggal kalian. Jadi dengan adanya perbedaan yang ada, dengan adanya ciri khas juga karakteristik yang ada di berbagai daerah, maka semua itu bukanlah sebagai suatu hal yang membedakan keluarga, namun menjadikan keberagaman tersebut menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, anak-anak kalau perhatikan lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi, di sini terlihat bahwa peta Indonesia itu memiliki banyak warna. Nah, banyak warna yang ada di peta Indonesia itu merupakan gambaran bahwa negara Indonesia memiliki banyak pulau. Nah, Indonesia itu sangat luas sekali. Terus Pak Guru ingin bertanya, Indonesia memiliki beberapa provinsi. Ada tahu? Ya, ada berapa provinsi Indonesia? 30-an, Pak. 30-an. 9. Oke, Pak Guru terangkan Indonesia itu memiliki 38 provinsi. Bukan ya, tapi 38 ini. Nah, Mas, boleh jika Bapak sudah jadi presiden ya? Baik, amin. Nah, dengan 38 provinsi itu memiliki namanya ciri khas juga karakteristik yang membedakan, entah itu dari makanannya, tariannya, buah adat, dan juga budayanya seperti itu. Sehingga dengan adanya beragam tersebut menjadikan bahwa setiap provinsi itu merupakan bagian dari NKRI. NKRI kepadanya yaitu negara
provinsi adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelum memasuki titik pelajaran, di sini Pak Guru menyediakan sebuah tepuk di awal, yaitu tepuk semangat. Kalau anak-anak nanti berdiri dan mengikuti apa yang diberikan Pak Guru ya. Sebenarnya tadinya sudah baru di awal sudah mengatur. Baik, berdiri dulu, berdiri, perhatikan ya. Tepuk semangat di dinding, duduk, dan di dinding, duduk, dan set, semangat. Oke, jelas? Tepuk semangat di dinding, duduk. Di sini kita masuki materi yang pertama. Materinya itu tentang provinsi, di mana provinsi itu adalah sebuah wilayah bagian dari negara Indonesia yang dipimpin oleh seorang gubernur, yang dimana provinsi ini merupakan pembagian wilayah paling besar di Indonesia. Nah, dari provinsi tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bagian wilayah. Bisa diantaranya ada kabupaten atau kota, serta ada kecamatan, dan juga paling terakhir itu ada desa. Pusat pemerintahan dari provinsi tersebut yaitu ibu kota. Nah, ibu kota itu juga dipimpin seperti tadi dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, pemerintah provinsi tersebut bertugas untuk melayani dan juga melaksanakan pembangunan infrastruktur dan juga budaya serta yang lainnya untuk meningkatkan kualitas wilayah provinsinya masing-masing. Seperti itu. Terus contohnya di sini ada provinsi Jawa Timur, ibu kota yaitu Surabaya. Terus gubernurnya Khofifah juga para bangsa. Nah, terus contoh kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Coba sebutkan Mbak Dea, kabupaten atau kota di Jawa Timur. Ada Surabaya, Pak. Terus ada Bondowoso, Jember. Terus Situbondo. Ada lagi? Banyuwangi. Probolinggo. Dan masih banyak lagi ya. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, bahwa provinsi di Indonesia itu memiliki ada 38 provinsi. Provinsi tersebut tersebar di Indonesia, tepatnya yaitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, jumlah provinsi sebelum 38 provinsi itu ada 34 provinsi. Kemudian tahun 2022 sampai 2023 itu diperluas lagi menjadi 38 provinsi hingga saat ini. Keunggulan dan ciri khas provinsi NKRI. Nah, setiap masing-masing provinsi memiliki ciri khas dan juga keunggulan yang berbeda-beda juga. Ini Pak Guru memiliki sebuah SWP. Tapi dengan syarat di sini harus ada yang memimpin depan. Ada yang mau nggak memimpin? Iya, Pak, sama saya. Oh, boleh, silakan. Ayo. SWP-nya dan tidak untuk ya, anak. Nanti dan juga minta tolong berdiri. Baik, sekarang kita screening, kita
Siap-siap ya. Ya. Oke, silakan dulu anak-anak. Setelah mendengar dan mengikuti pembelajaran tadi, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Belum ada. Oke, masih belum ada ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu asesmen informatif. Di sini Pak Guru akan menyediakan LKPD kepada kalian. Tolong nanti dikerjakan ya. Dan Pak Guru terlebih dahulu akan membentuk sebuah kelompok menjadi 4 kelompok. Pak Guru bagi dari sekarang saja ya. Di sini ada Dea sama dia kelompok 1, kemudian Dea sama dia kelompok 2, Cici dengan kakak kelompok 3, dan juga kita dengan kelompok 4. Baik. Di sini telah perhatikan anak-anak LKPD-nya. Nanti kalian perhatikan ini terlebih dahulu. Nama kelompoknya diisi kelompok berapa, terus nama anggotanya. Nah, di bawahnya di sini ada logo provinsi. Sudah Bapak tentukan namanya itu ada provinsi Aceh misalkan. Nah, di sini juga diisi kembali nama provinsinya apa, dilanjut dengan ciri khas, makanan tradisional, nama tokoh pahlawan, dan hal yang membuat bangga pada provinsi ini. Oke? Terima kasih ya. Nanti Pak Guru ada untuk beberapa kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil dari penelitian LKPD. Baik, sudah. Tolong kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Di sini ada logo dari Provinsi Aceh. Nama provinsinya itu Aceh, ciri khasnya budaya Aceh, masyarakatnya itu religius dan terdapat sejarah perjuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama kita adalah Zaid, saya Dius. Baik, anak-anak tolong perhatikan apakah benar jawabannya? adalah makanan tradisional itu Ya. Aceh ayam nangka. Terus nama tokoh pahlawannya Nyatin. Terus di sini ada hal yang membuat bangga pada provinsi Aceh adalah sejarah perjuangannya, terus ada nilai adatnya dan ada kuliner khasnya. Betul Pak? Benar sekali. Tepuk tangannya dong untuk kelompok 2. Berikutnya silakan dulu kelompok 2. Terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok kita juga deh kelompok 4. Kelompok 4. Ada kelompok 4? Kelompok masih belum ya? Baik, Pak Guru. Kelompok yang sudah yang berani maju kelompok ke depan. Kelompok 1 Pak. 1, oke. Selanjutnya. Ayo maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah logo dari provinsi Papua. Nama provinsinya adalah Papua. Ciri khasnya alam
dulu. Apakah benar? Benar semua ya? Wah, kalian banyak semua dan berani tampil depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Good job. Baik, selanjutnya Pak Guru ingin memperkuat daya ingat kalian terkait ciri khas dari provinsi yang ada di Indonesia. Di sini Pak Guru ada sedikit gambar dan dengan minyak Pak Guru tempel di papan. Tolong beberapa dari kalian menyebutkan nama provinsi dari gambar ini. Di sini Pak Guru bedakan berdasarkan ciri khas dari makanan khas daerah. Pak Guru tempel makanan daerahnya dan kalian kalau jawab dari kalau tuliskan dari mana asal makanan tersebut. Oke. Baik, di sini tersedia ada 5 macam makanan khas daerah beserta namanya. Tolong siapa yang ingin maju untuk menjawab setiap orang satu dari nama makanan khas daerah. Ada? Oke, dan pas 5 ya. Ada Anggi, Yunita, Zakia, Dian, juga Clara. Baik, bagi satu-satu untuk menjawab ini. Selanjutnya oke. Bahas ya. Yang pertama di sini dari ada makanan khas daerah namanya papeda, asalnya dari Papua. Jadi Nabi benar. Terus ada tape, asalnya dari baik. Tepuk tangannya dong. Sebagai terdiri dari bilang ganda dan juga forensikat. Kalau berbagikan sejak profesi mana satu kertas. Kalau jawab ya. Sudah. Baik. Untuk itu karena kita sudah menjawab soalnya, mari kita bisa bersama-sama ya. Nomor 1. Indonesia memiliki 38 provinsi. Provinsi ini merupakan bagian dari apa namanya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kedua,
pemimpin tertinggi di provinsi tersebut? C. Nah, tiga, setiap provinsi memiliki keunggulan dirinya masing-masing. Sebabnya, Arya Ponorogo berasal dari provinsi. Empat, sikap yang memberikan sebagai persatuan dengan provinsi adalah B. benar, B, menghormati budaya dari daerah lain. Lima, D. Yogyakarta. D. lima itu daerah istimewa karena sejarah dan budayanya adalah D. Yogyakarta. enam. Salah satu makna penting dari keberadaan provinsi di Indonesia adalah C. tujuh. Berikut yang bukan termasuk contoh sikap di tanah air adalah C. C. Harus mengikuti kegiatan olahraga. Terus kira singkat yang ingin menjawab Saya, Pak. Baik, Nomor satu. 1. Jawabannya provinsi tempat tinggal siswa dan ibu kotanya. Contoh Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Benar. Daerah kanan soal terakhir nomor 3. Jelaskan mengapa semua provinsi harus bersatu sebagai negeri. Ya. Jawabannya agar Indonesia tetap utuh, damai dan kuat sebagai satu negara. Baik, kita semuanya yang banyak kita semua. Baik, semuanya tadi adalah menjawab dan juga menerapkan serta memahami materi terkait tentang provinsi adalah merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tadi kalian telah mempelajari banyak hal, nama-nama provinsi Indonesia serta ciri khasnya dan juga tentang banyak hal yang meliputi tarian, mengharap tarian nantinya dapat membantu lebih lanjut terkait provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dan dapat menunjukkan rasa kasih sayang, rasa menghargai, rasa menghargai dan juga rasa menghargai dan juga rasa menghormati dengan adanya perbedaan ciri khas dan budaya. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita baca kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, itu dalam budaya kalau di doa teman-temannya Siap, berapa? 2 selesai. Baik, nanti kita bertemu kembali di minggu depan. Kalau harap kalian bisa lagi menerima pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.